Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kami di sini duduk sambil nyeduh, sambil juga cerita-cerita tentang produk knowledge dari kopi. Karena kalau kita ingin menjual sebuah produk, kita harus paham betul ya, Ustaz ya. Betul. Panggil Ustaz atau Abang nih, Bang? Abang lah ya. Jadi produk knowledge dari suatu produk itu harus kita pahamin betul sehingga kita jualannya enak, gitu ya. Nah, baik. Tapi sambil kita ngobrol nih, Bang, kita sambil nyeduh kopi. Wah, Abang udah tahu cara seduh apa ini? Belum tahu. Belum ya? Itu kan apa? Yang abang, ada ilmunya juga. yang abang tahu cara nyeduh kopi gimana? Ya, biasa Pakai aja, gelas biasa ini, aja. ya, terus Ya. ditaruh Kopi kopinya. sasetan sering. Sasetan, tuang air gitu. Tuang air, ya udah. Nah, ini namanya Ya. bagi pecinta kopi tentu nggak asing lagi dengan yang ini. Ini namanya alat V60. Fisik. Ini. Iya. Ya, Fisik yang kayak kerucut ini. Iya. Kayak V gitu kan. Oh, gitu ya. Terus V60 disebut namanya V60. Iya. Kalau ini kettle ini Kettle, untuk iya. menuang airnya. Kettle, ya. Dan ini salah satu alat seduh dari penyajian kopi. Nanti ada Vietnam drip, ada mesin Iya. espresso, ada mocha pot, banyak lagi alat-alat seduh yang lain. Banyak. Ini salah satunya. Ini sambil kita seduh. Nah, jadi kopi ini kebetulan saya, Bang ya, itu pahamnya mulai dari kebun. Tentang kopi. Jadi saya ada kebun di Aceh. Di mana tempatnya itu? Kalau kampung saya kan di Takengon. Takengon. Kalau kebun kita di Bener Meriah. Benar ya. Jadi Takengon sama Bener Meriah itu jadi 2 kabupaten sekarang. Ya, Kalau dulu Aceh Mekar ya. Tengah, Ya, Mekar ya. Kalau dulu Aceh Tengah. Nah, jadi mulai dari kebun itu sebenarnya bisa menghasilkan varian kopi yang banyak dari satu kebun. Ini kebun kita satu tumpuk, kemudian kita panen. Dari hasil panen itu bisa menghasilkan varian kopi yang banyak. Misal nih, kalau di Gayo Bener Meriah itu kan dia banyak kopi Arabica. Meskipun ada juga di sini Robusta Gayo, nampak nggak nih pemirsanya? Robusta Gayo ya. Itu boleh dijelaskan juga tuh. Makanya kita secara singkat kita mulai dari kebun. Kita cerita dulu yang Arabica. Nah, kalau Arabica ini dari buahnya merah-merah ya. Kita panen dari pohonnya merah-merah, mateng tandanya. Itu istilah perkopiannya cherry kopi. Kopi ya. Nah, cherry kopi ini yang merah itu adalah kulit luarnya. Ya. Di dalam ada kulit lagi. Oh, gitu. Kulit gabah Ya. namanya. Bahkan ada lagi 3 lapis kulitnya namanya kulit ari. Yang kayak kertas-kertas lembut gitu kan. Tiup terbang-terbang. Ya. Jadi 3 lapis, tapi biasanya disebut kulit cherry sama kulit gabah. Jadi ada 2 lapis. Nah, kalau kemudian buah cherry tadi kita langsung masukkan ke mesin valving untuk membuang kulitnya, berarti dia becek karena dia namanya buah kan berair gitu ya. Ada lendir-lendirnya. Kemudian dari sini kita bisa peroleh kopi Arabica semi wash, kopi Arabica full wash, kopi Arabica honey. Nah, yang ini kita sengaja buat warna kayak gini, ini natural. Tujuannya ini natural. Sengaja biar tanda. Tadi ada warnanya emas, udah terjual. Abang ini yang cari pembeli. Ya, udah terjual itu honey. Kalau merah ini wine ya, wine. Kalau ini yang semi wash. Jadi kalau kita buang kulitnya, itu nanti kita bisa peroleh semi wash, full wash, honey. Nah, ada 3 varian Arabica. Kalau semi wash ini dia dicuci dulu 1 malam, dibiarin, kemudian pagi dicuci, dibersihkan lendir-lendirnya, dijemur 1 hari. Habis itu dibuang langsung kulit dalamnya tadi, kulit gabah. Tapi biji belum kering, bijinya masih basah. Baru dijemur lagi sampai kering. Jadilah semi wash. Kalau kemudian full wash tadi yang kedua, full wash dicuci lendir-lendirnya tadi, kemudian dijemur, biarin kering dalam kulitnya. Bijinya tadi, biarin kering dalam kulitnya. Ketika udah kering, barulah dihaler, dibuang kulitnya. Jadi semi wash tadi masih basah, udah dibuang kulitnya. Ini ya, semi wash.
Kalau full wash ini dia kering di dalam kulit baru dihaler gitu. Yang ketiga honey. Kalau honey begitu di valving kan berlendir-lendir tuh, manis itu sebenarnya lendir-lendirnya itu, langsung jemur. Jadi dijemur dengan lendir-lendir yang manis itu, makanya namanya honey. Setelah kering biji yang di dalam baru dibuang kulitnya. Nah, kalau natural gimana pula? Natural ini panen cerinya langsung jemur. Tanpa ada pembuangan kulit. Langsung jemur sampai kering baru dihaler keluarlah bijinya. Kemudian ada wine ya. Wine kalau wine ini dia difermentasi dulu. Cerinya tadi dibungkus dalam plastik sekitar 3 minggu, 4 minggu, bahkan ada yang 5 minggu baru dijemur sampai kering, keluarkan bijinya. Jadi biji-biji itu nanti yang udah kering namanya green bean. Nah, bahan baku kopi namanya green bean. Nah, green bean ini siap untuk di roasting. Maka tahapan selanjutnya dari petani tadi ada green bean, baru masuk ke roastery. Tukang roasting, tukang roasting kopi. Nah, di roasting kopi pun ada 5 level. Kalau di sini kita yang pakai P60 ini tadi, ini light to medium. Jadi levelnya ada 5, light, kemudian medium, kemudian dark. Jadi pertengahannya ada light to medium. Ini medium, ini dark, berarti medium to dark. Gitu, ini medium to dark. Nah, gitu. Itu level-levelnya ya. Level-levelnya ada light to medium, medium to dark, dan dark. Gitu. Jadi ini semua ada kebutuhannya. Kalau pakai alat P60 ini, light to medium atau light, tergantung selera pecinta kopi ya, pemirsa juga ya, seperti itu. Nah, itu level roasting. Jadi setiap kopi yang ingin kita hasilkan itu punya bahannya masing-masing yang cocok. Kalau kita ingin buat sanger tahu? Sanger ya. Kopi susu, susunya kental manis ya, SKM. Itu cocoknya semi wash sama full wash. Gitu. Enggak sembarangan. Kecuali beberapa orang terkecuali. Misalnya honey kita buat jadi sanger, dia kurang pas gitu. Kurang pas ya. Secara umum semi wash sama full wash tadi. Gitu. Atau semi wash full wash dicampur dengan robusta, di kopi blend namanya. Bagus juga. Itu lebih bodinya lebih terasa. Iya. Tapi sebenarnya full wash semi wash pun udah kena bodinya, udah mantap dia kopi susunya. Ada juga yang blend 50-50. Arabica 50%, robusta 50%. Campur susu kental manis, itu bikin nagih tuh kopinya. Kapan-kapan kita buat pemirsa, ya kan? Nah, baru habis. Kalau untuk espresso itu rekomendasinya, espresso itu pakai mesin ya. Espresso itu rekomendasinya blend bisa, semi wash bisa, full wash bisa. Karena kan espresso ini sebagai bahan dasar buat latte, buat cappuccino, macam-macam lah namanya itu. Macam-macam ya. Buat long black, terus apa lagi? Ada long, ada black. Dasarnya adalah tadi espresso. Jadi beda secangkir kopi, beda bahan gitu. Beda bahannya. Jadi itulah salah satu produk knowledge. Gitu kira-kira. Ayo lagi kita cicip ini apa ini? Kopi. Jadi abang biasanya minum kopi pakai gula atau enggak? Saya kalau karena ini ada sendok. Ya, nggak perlu pakai sendok, nggak perlu disitu ya. Biasanya pakai gula. Tergantung sih, Bang. Jadi kalau saya kan masih menikmati kopi sasetan gitu kan. Oh, pakai gula dong? Ya, pakai gula karena memang udah dari sananya kan, dari kemasannya udah memang sudah ada gulanya gitu. Tapi memang sebenarnya kalau secara efek sebenarnya itu saya lebih suka kopi pahit. Kopi pahit karena kan lebih sehat ya. Kita minum kopi nggak cuma tentang soal rasa kan, tapi juga tentang kesehatan. Efek. Ya, efek kalau saya gitu kan. Efek kalau saya juga sangat bergantung. Memang nggak bisa ngopi nih. Baru-baru nih saya ngopi. Baru-baru mungkin setahun 2 tahun belakang. Udah pernah ngopi? Sebelumnya saya nggak suka kopi karena kembung. Sekarang karena merasa butuh. Oh gitu. Karena aktivitas. Biar nggak ngantuk. Iya, biar nggak ngantuk karena kita kan harus inilah kan beraktivitas produksi harus
kreatif gitu kan, ada yang dia apa namanya banyak lah gitu. Iya. Ya dengan kopi itu membantu gitu. Nggak ngantuk ya. Semangat ya. Keren ah. Ya, Keren. itu baru-baru memang Iya, baru-baru. iya. Sebelumnya saya nggak suka kopi, minum teh aja saya. Ini kayak teh, silahkan dicicip. Ya. Oh, Rasa buah, rasa buah. kan? Iya apa enggak? Kopi memang Diseruput. diseruput ya. Diseruput deh. Udah manis. Kalau menurut bagi saya udah manis. Gitu ya. Karena udah biasa saya. Ya saya memang lebih suka yang ini. Kayak gini. Bang. Ya. Karena bagi saya ngerasa juga tuh semakin pahit itu semakin rasa efeknya. Oh, berarti itu memang ada hubungannya ya. Espresso lah kalau gitu. Oh, espresso. Berarti ini saya kan lebih cocok sama espresso, espresso ya. tuh lebih pahit. Oh, gitu. Dan dia memang biasanya espresso itu dia 8 sampai 10 gram, Iya. airnya hanya 30 mili segini. Iya. Karena memang sarinya aja yang diambil. Akhirnya. Ada yang double espresso biasanya 15 sampai 17 ya. Kalau mesin di rumah itu mesin espressonya 15 sampai 17 gram. Iya. Itu airnya bisa kita buat 40, bisa 60 gitu. Oh. Bisa juga untuk ristretto lebih keras daripada espresso. Setengah dari espresso kalau ristretto namanya. Ristretto. Ya, ristretto. Nah, itu lebih ngefek, apalagi pakai misalnya kita pengen manis kasih susu kental manis dari Sanger kan. Iya. Sanger espresso itu Sanger enak espresso, banget. ya. Kalau ini basic tea, ini minum santai dia. Rasa buah. Jadi ini tadi baru mendidih ya, ya bang, airnya. Baru mendidih. Itu Berarti ada efeknya juga. ada. Oh, gitu. Ada. Ya, Makanya saya biarin ini aja tadi. sebagai edukasi juga ya. Produk Ya. knowledge namanya. Ya, betul. Jadi kalau dia baru mendidih 100 Ya. derajat, kalau kita pengen pahit, kalau suka pahit memang pas gitu. Pas. Keluar pahitnya. Nah. Tapi biasanya orang kalau buat basic tea itu dia nggak pengen pahit, dia suhunya 80. 80. Makanya dispenser aja sebenarnya udah bisa. Oh, gitu. Bahkan ada yang buat suhu itu 75 gitu. Biar pahitnya nggak ada. Iya. Jadi yang mempengaruhi pahit itu yang pertama adalah suhu air Iya, itu mempengaruhi. nah. Yang kedua itu bentuk kekasaran bubuk. Oh. Kalau halus dan panas itu pahitnya lebih keluar. Iya. Kalau dia misalnya agak kasar, itu pahitnya nggak pada keluar. Ini agak kasar. Wih, nampak ya? Gitu. Iya, iya. Nah itulah kira-kira sedikit tentang produk knowledge kopi. Nah kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Ya, jujur saya baru ini juga nih, kan, baru tahu. Mendadak tadi malam Mendadak, ya? belajar lihat ini ada. Karena ada peluang. Ya. Iya. Ada level-levelnya gitu. Memang saya juga sebelumnya itu tahu juga sedikit lah tentang masalah kopi itu memang ribet, tapi memang saya nggak mendalami kan, Iya. karena memang waktu itu saya mikir Iya. bukan kebutuhan saya juga gitu untuk ini. Tapi karena saya mencoba ini untuk apa kerjasama sama abang ini, itulah saya tadi malam tuh Langsung sampai- belajar? ya, Masya langsung Allah, keren. googling terus Semangat. oh, banyak ya gitu ya, banyak. Oh, berarti nggak sembarangan ini. Sembarangan. Masalah kopi ini nggak sembarangan. Makanya saya ketika ada orang yang mau, saya langsung datang gitu. Artinya Iya. serius gitu kan, nggak main-main gitu. Betul. Oke baik pemirsa, mungkin di situ aja dulu sharing meskipun kami masih banyak cerita kami sebenarnya ya kan. Tapi buat pemirsa ini aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.